Halo teman-teman, welcome back to Linwood Channel. Last but not least, yang paling challenging teman-teman dari sekian banyak treasure gitu ya, ya 5 variasi teman-teman ya. Yang paling um, spice, paling challenging ya teman-teman ya, yaitu adalah si Scarlet Spice. Ya teman-teman, untuk listnya itu yang warnanya merah gitu teman-teman ya. Kita langsung aja baca sen profilnya. Untuk top notes-nya di sini ada tobacco, cinnamon, dan saffron. Untuk middle notes-nya di sini ada patchouli. Kemudian untuk base note-nya di sini ada incense, amber, leather, dan patchouli gitu teman-teman. Oke, kayak akan patchouli ya teman-teman ya. Oke, di tangan kiri saya ini udah ada base note dari si Scarlet Spice. Di tangan kanan saya ini akan ada initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi. Let's we try. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini ya. Wow. Oh my god, ini enak banget teman-teman. Oh, ini jusnya bagus banget sih, bau wanginya itu bau-bau yang benar-benar spice teman-teman. Oke, di opening itu kalian akan menemukan sebenarnya nggak segar ya teman-teman ya, hangat dari tobacco leaf dan cinnamon gitu teman-teman, dan ada sedikit earthiness yang dihasilkan dari si patchouli-nya teman-teman ya. Tobacco-nya di sini yang dipakai adalah tobacco kering, dan somehow dia membawa kesan yang um, bukan smoky, tapi lebih ke arah yang aromatic gitu teman-teman ya, agak balsamic in the same time ya teman-teman ya. Oke, tadi saya lupa saffronnya tadi sempat kerasa. Ini saffronnya itu kesannya itu agak seperti betadine gitu teman-teman, tapi nggak terdetek kenceng, hanya oh ini ada incense, ada saffronnya gitu teman-teman, bukan yang kedetek kayak bakarat roach yang kesan saffronnya itu kenceng banget ya. Ini nggak sama sekali, ini karena saffronnya mungkin penambahan notes-nya itu cuma sedikit dibandingkan dengan notes yang lain, jadi agak tenggelam gitu teman-teman. Nah, begitu di middle sampai ke base, wangi yang paling berasa di sini adalah wangi incense, leather, dan patchouli yang deeper gitu teman-teman. Nah, um, incense-nya di sini bukan incense yang model incense yang dibakar, tapi masih dalam bentuk dupa, atau seperti hampir sama incense yang dipakai itu seperti incense yang ada di Fabron Frax yang pernah saya bahas sebelumnya, itu uh, Gori. Nah, incense-nya itu menggunakan incense yang masih belum dibakar, jadi masih utuh incense gitu teman-teman ya. Uh, dan yang paling jelas di sini adalah patchouli yang memberikan kesannya itu dia bitter atau lebih pahit, tapi masih bisa dinikmatin gitu teman-teman. Dan lucunya leather di sini muncul gitu teman-teman. Ini mengingatkan saya sama um, satu, antara gabungan ya teman-teman ya, antara Mancera Red Tobacco, kemudian PDM Lighten, atau Hugo Boss yang paling baru itu Hugo Boss Bottle Absolu ya kalau nggak salah, yang pernah saya bahas ya, atau Hugo Boss yang Triumph gitu teman-teman. Nah, vibes-nya itu antara ketiga perfume itu mereka jadi satu, mereka combine, jadilah si Scarlet Spice ini teman-teman. Ini gila banget, ini wanginya bener-bener dia wangi yang artisan gitu teman-teman ya. Dan ya nggak semua orang akan suka wangi seperti ini teman-teman, tapi bagi kalian yang pada dasarnya suka wangi spice, wangi leather, wangi tobacco, kemudian wangi yang berat, apalagi wangi patchouli itu mendekati wangi yang bitter ya teman-teman, wangi yang pahit ya. Kemudian wanginya itu cenderungnya
bukan ke arah wangi yang nice pleasing ya, atau dipakai di malam hari ini teman-teman, jelas dipakai di malam hari. Sebenarnya nice pleasing, tapi di hidung atau di kulit orang yang sesuai. Saya menemukan DNA dari ketiga parfum tersebut ketika pembuka itu saya ingat gitu sama Marcella Tobacco. Kemudian masuk ke middle sampai ke base itu saya keinget sama kedua perfume yaitu PDM Layton dan antara Hugo Boss botol Absolu ya, Absolu Elixir atau Absolu saya agak lupa ya, atau Hugo Boss Triumph. Tapi di sini kesannya masih lebih bright ya teman-teman, yang nggak sepekat si Hugo Boss-nya atau si Layton-nya gitu teman-teman. Kalau si Layton kan masih ada kesan freshness-nya ya teman-teman ya. Nah, uh, untuk usia teman-teman ya, ini jelas perfume yang bergerak ke arah maskulin, satu-satunya perfume treasure fragrance yang mengarah ke maskulin gitu ya, dan dipakai untuk usia 25 plus, 25-30 ya, kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Sama halnya seperti Layton dan Hugo Boss Bottle Absolu, Scarlet Spice ini juga punya sisi yang dark gitu teman-teman. Makanya saya bilang perfume ini nggak cocok untuk dipakai di siang hari gitu teman-teman, karena wanginya ini seksi, wanginya ini cool untuk cowok-cowok yang cool gitu ya, cowok-cowok yang red flag gitu teman-teman. Karena ini sebenarnya totally wangi yang dirt gitu, atau wangi yang sebenarnya kotor ya teman-teman ya. Tapi Treasure Fragrance berhasil mengemas perfume ini menjadi perfume yang lebih bernilai gitu teman-teman. Wanginya bener-bener yang maskulin banget gitu, laki banget kalau kalian beli ini ya teman-teman ya, si Scarlet Spice itu teman-teman. Dan untuk SPL-nya ini 11-12 sama Bon Appetit gitu teman-teman. Di kulit saya ini bisa 9 sampai 10 jam ya. Karena basically ini bukan perfume yang sweet, tapi lebih kenceng ke spice-nya. Kalau Bon Appetit itu kan sweet banget ya teman-teman ya. Jadi masih lebih lama di kulit gitu dan di baju. Sedangkan ini kan spice. Sebenarnya juga sama-sama strongnya juga, cuma pendekatannya tuh ya berbeda ya teman-teman. Ini sama sekali nggak ada sweetnya gitu teman-teman. Kalau kalau nggak salah ini kayaknya sih limited edition ya teman-teman ya, karena Trace Fragrance juga istilahnya kalau di bahasa Jawa sih ngawekani ya, kalau misalnya banyak uh, buyernya itu yang nggak suka dengan parfum seperti ini, jadi mereka membatasi jumlah penjualan si Scarlet Spice gitu teman-teman. Wow, enak banget, enak banget teman-teman, beneran, saya nggak bohong. Oke, bagi kalian yang pengen punya perfume dengan pendekatan yang maskulin, deeper, dark, habis gitu um, mature gitu ya, at the same time gitu, kalian bisa banget ambil si Scarlet Spice gitu teman-teman. Oke, untuk bahasan dari Scarlet Spice cukup sekian aja. Thank you very much. See you later.